Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pemirsa Ainul Mardiah dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini aku mau mengajak kalian melihat-lihat monumen-monumen bersejarah di Mesir. Segmen ini kunamai dengan vlog di Mesir. Sebelum lebih jauh, kalian bisa like, komen, dan subscribe dulu channel ini biar gak ketinggalan dengan info-info dan wawasan baru dari channel ini. Ya, jadi aku sekarang berangkat ke lokasi tujuan kita pertama, yaitu Taman atau Hadiko Salahuddin. Jarak dari rumahku ke sana 1,4 km. Dengan naik tuk-tuk atau bajai, kurang lebih menempuh waktu hanya 10 menit. Tidak kalah menarik, di dekat rumahku dan di perjalanan banyak monumen-monumen bersejarah maupun makam-makam orang besar, seperti makam Sayyidah Fatimah binti Imam Hussein, Masjid Aslam Silahdar yang sedang kalian lihat sekarang. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita sudah berada di dalam taman atau Hadiko Salahuddin, yaitu taman yang berada tepat di samping Salahuddin Square atau Komplek Benteng Salahuddin. Tetapi tempat ini bahkan lumayan terlewati. Sebagian kalian mungkin tidak tahu, padahal dari tempat ini kalian bisa melihat monumen-monumen bersejarah. Seperti di belakang kanan saya, itu ada masjid dan madrasah Sultan Hasan bin An-Nasir, dibangun pada era Mamluk, era paling cemerlang Mesir di abad pertengahan, antara tahun 1356 dan 1363 Masehi. Lalu di sampingnya lagi kalian bisa lihat namanya Masjid Al-Mahmudiyah, dibangun oleh Mahmud Pasha, gubernur Mesir oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 975 Hijriah atau 1567 Masehi. Dibangun dengan gaya arsitektur Ottoman yang bisa kalian lihat bentuk menaranya kerucut. Dan di belakang masjid-masjid ini masih banyak lagi masjid-masjid dan monumen-monumen bersejarah seperti Masjid Qonibai Ar-Rommah, masjid yang gambarnya ada di uang 200 pound Mesir, Masjid Rifai, yaitu masjid dan makam keluarga kerajaan Mesir, dan lain-lainnya. Untuk tamannya, beginilah tamannya, tidak terlalu besar, sekitar 100 per 90 meter. Dan untuk masuknya, hanya cukup membayar 5 pound Mesir atau sekitar 4.900 rupiah. Pemandangan utama taman ini adalah Qal'ah atau Benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang dibangun pada tahun 1176 sampai 1183 Masehi. Benteng ini dulu merupakan pelindung kota Kairo dari serangan pasukan salib. Dengan ketinggian mencapai 10 meter dan ketebalan 3 meter, dari sini kita bisa melihat betapa kokohnya benteng ini. Tujuan kita adalah Mathab Mustafa Kamil atau dalam bahasa Indonesianya Museum Mustafa Kamil yang lokasinya berada tepat di belakang taman ini.
ternyata gak boleh ngerekam di sana. Baiklah teman-teman, Museum Mustafa Kamil. Gagasan untuk mendirikan museum pertama kali diajukan pada tahun 1955 oleh Menteri Kebudayaan Fathi Rodwan saat itu. Karena ia melihat museum itu dapat memberi banyak pencerahan tentang kehidupan dan perjuangan nasionalisme yang dipimpin oleh Mustafa Kamil. Museum ini menampung lukisan peristiwa Den Shuey, makam 4 pahlawan nasionalis, galeri Mustafa Kamil, dan termasuk medali yang diberikan sebagai pahlawan nasionalis. Serta menampilkan kutipannya yang paling terkenal, mantelnya, korespondensi, dan barang-barang pribadi lainnya. Selain itu, museum ini mencakup sejumlah buku yang ditulis oleh sejarawan Abdurrahman Ar-Rafi'i. Sebagai bentuk bersyukur dan keinginan untuk menghidupkan kembali ingatan mereka, Profesor Abdurrahman Ar-Rafi'i menambah gagasan untuk mendirikan makam di museum tersebut untuk 2 tokoh nasional, Mustafa Kamil dan Muhammad Farid. Parlemen kemudian mengalokasikan 50.000 pound untuk pembangunan museum dan mengatur untuk membawa jenazah kedua pemimpin tersebut. Museum ini kemudian diresmikan pada tahun 1956 oleh Fathi Rodwan, Menteri Kebudayaan. Setelah kematian mereka, baik Rodwan dan Ar-Rafi'i dimakamkan di sini pula. Jadi ada 4 orang, Mustafa Kamil, Muhammad Farid, Fathi Rodwan, dan Abdurrahman Ar-Rafi'i. Masing-masing dari keempat tokoh ini memiliki peran yang menonjol dalam perjalanan gerakan nasionalis Mesir, menjadikan tempat peristirahatan mereka sebagai tempat kunjungan bagi semua golongan masyarakat Mesir. Museum ini merangkum era lampau yang berharga dalam sejarah Mesir, penuh perjuangan dan kemuliaan, dan menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Mustafa Kamil dikenang sebagai seorang nasionalis Mesir yang gigih dan seorang pendukung kemerdekaan Mesir yang diplomatis. Salah satu pidato Mustafa Kamil menunjukkan jiwa nasionalismenya, "Jika saya bukan orang Mesir, saya ingin menjadi orang Mesir." Mustafa Kamil. Mungkin sekian vlog kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.